Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk terus mengkaji dan mengkaji ilmu Allah yang begitu luas layaknya samudera, bahkan lebih luas. Insyaallah kajian kita pada perdana ini adalah Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karya Al-Allama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di mana kitab ini akan menceritakan, akan membahas bagaimana seharusnya rumah tangga yang dibangun oleh seorang muslim dan muslimah agar kemudian mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-usratu fima qabla al-islam. Al-usratu fima qabla al-islam. Keluarga sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datangnya Islam, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai hukum sendiri, mempunyai peraturan sendiri. Kita lihat sejarah sebelum datangnya Islam. Kanatil usratu fima qabla al-Islam mushattatatal anasir mutaqati'atal awasir la yasiluha rahim. Kekeluargaan sebelum Islam, tatanan kekeluargaan, peraturan kekeluargaan sebelum datangnya Islam itu rasnya bermacam-macam. Kemudian janji yang mereka ucapkan kepada orang lain selalu mereka putus. La yasiluha rahim. Silaturahim tidaklah mereka menyambungnya. Wala tashfa'u lahu qarabah. Dan kerabat satu dengan kerabat yang lainnya tidak saling melengkapi. Qad khuyyima 'alaiha al-hiqd wa tadabur. Mereka sungguh telah dipayungi oleh kedengkian dan saling berpaling, saling bermusuhan. Wal baghdha wa tanahur. Jadi mereka juga dipayungi oleh kebencian dan menjegal satu sama lain. Wala tu'rafu lil mar'ati qimatun wala tukhfadu laha karamah. Dan perempuan tidak dikenal bahwa mereka mempunyai harga, mereka dijaga, tidak, bahkan mereka tidak mempunyai kehormatan sedikit pun. Famathalan kanatil mar'atu 'indal uthayniyin tu'baru min saqatil mata. Contohnya, perempuan bagi mereka orang-orang yang menyembah berhala itu dianggap sebagai sampah barang. Hatta innaha kanat tuba'u wa tushtara fil aswaq. Sampai-sampai mereka dijual, mereka ditawarkan untuk dibeli di pasar-pasar. Qad qudiya 'alaiha bil 'ubudiyyati wal idlal. Dan mereka sungguh ditetapkan menjadi seorang budak dan selalu mendapatkan kehinaan. Jadi perempuan sebelum datangnya Islam, baik itu di Arab, di India, di Persia, di Romawi dan tempat-tempat lainnya, tidak mempunyai harga sama sekali. Wa kadzalika hiya fi syara'il Hindil qadimah. Ini begitu juga perempuan di syariatnya orang-orang India yang dahulu kala. Itu tidak mempunyai harga sama sekali. Wa kanat 'inda ba'dil umamil urubiyah. Dan di sebagian kaum Eropa, laisat laha hukukun syakhsiyatun fil milki. Mereka tidak mempunyai hak kepemilikan sama sekali. Wa innama khuliqat li khidmatir rajul. Perempuan diciptakan itu hanya untuk mengabdi bagi seorang laki-laki. Fala haqqa laha fi tamalluki malabisiha. Mereka enggak berhak untuk mempunyai baju yang mereka kenakan. Baju yang mereka kenakan itu bukan miliknya, melainkan milik suaminya. Wala fil amwal, bahkan hartanya juga milik suaminya. Allati taktasibiha bi'arakil jabin, walaupun itu dihasilkan dengan keringat sendiri, dengan hasil usaha si perempuan sendiri, tapi tetap hartanya itu milik sang suami. Amma 'indal Arab, adapun
di negara Arab sebelum datangnya Islam, faqad kanat mumtahinatan jiddan, mereka itu benar-benar terhina, benar-benar tidak mempunyai harga diri. Hatta inna ba'dal arabi kana ya'idul banat, sampai-sampai sebagian orang Arab itu menguburkan bayi perempuan yang masih hidup. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika mereka dikabarkan bahwa anak yang telah dilahirkan itu seorang perempuan, maka langsung berubah wajah mereka menghitam dan mereka sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari kaum, dari masyarakat, karena jeleknya kabar yang ia terima. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Apakah dia akan tetap meliharanya dengan resiko menanggung kehinaan, atau dia akan menguburkannya hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh benar-benar keji apa yang telah mereka hukumi, apa yang telah mereka tetapkan di antara mereka. Jadi Allah sendiri mengabarkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam kebiasaannya seperti ini. Perempuan sudah tidak mempunyai harga. Anak bayi yang lahir perempuan di antara mereka itu menguburkannya. Wa kanu la yuwarrithuna an-nisaa was-sibyan min abna'il mayyit. Perempuan, anak laki-laki, anak kecil ya, anak perempuan kecil itu tidak akan mendapatkan bagian harta warisan kalau misalkan orang tuanya atau suami dari perempuan ini meninggal dunia. Wa innama yuwarrithuna man yulakil aduwa. Yang mendapatkan warisan hanya mereka yang berhasil melawan musuhnya, wa yuqatilu fil hurub, dan juga ikut andil dalam peperangan. Itu baru dapat jatah warisan. Wa kanatil Arab tarithun nisaa karha, dan orang Arab itu mewarisi perempuan, yaitu mempusakai perempuan dengan cara paksa. Bi an yaji al-warithu wa yulqi thawbahu ala zawji muwarrathih. Misalkan ada seorang anak ahli waris laki-laki, ya, kemudian dia datang, lalu ia melemparkan bajunya kepada istri ayahnya. Nah, ini yang perempuan ini adalah ibu tirinya. Sumayakul, kemudian ia mengatakan, si anak yang telah berhasil menaklukkan musuh atau ikut berperang, warithuha kama warithu malahu, aku mewarisi perempuan ini, ibu tirinya maksudnya, kama warithu malahu, sebagaimana aku telah mewarisi harta ayahku. Fayakunu ahaqqa biha min nafsiha, sehingga perempuan itu lebih berhak dimiliki anak itu tadi, ya, anak tirinya, ketimbang perempuan memiliki dirinya sendiri. Jadi luar biasa, perempuan itu benar-benar tidak mempunyai harga kehormatan sama sekali di zaman jahiliyah. Wa kana ba'dul Arab yukrihuna ima'ahum 'alal bagha. Sebagian orang Arab memaksa budak-budak perempuan mereka untuk melacurkan diri, liyaksibna lahum malan, agar mereka mendapatkan harta dari pelacuran itu dan distorkan kepada majikannya, kepada tuannya. Wa kana ba'dul Arabi yarithuna zawjati abihim fi jumlatil mata'. Sebagian orang Arab seperti yang tadi telah disinggung itu mewarisi istri-istri ayah mereka, yaitu ibu tiri, fi jumlatil mata', di dalam golongan harta. Artinya harta ia miliki, istrinya ayah juga ia miliki. Kita tahu bahwa orang Arab tidak hanya memiliki satu istri tapi banyak. Ya, khususnya ketika Islam belum datang. Fayusbihna zawjatin lil awlad, sehingga ia menjadi istri bagi anak-anaknya. Terutama di sini adalah anak tertuanya, laki-laki. Jadi hadhihi anzimatul usra al-fasida qabla al-Islam. Inilah tatanan kekeluargaan, peraturan kekeluargaan yang benar-benar rusak sebelum datangnya Islam. Thumma ja'al islamu fa'utiyal mar'atu huququha 'ala dha'il adl. Kemudian datang Islam, lalu perempuan diberilah haknya sesuai dengan keadilan. Jadi mereka mendapatkan haknya, bahkan waja'alaha asasan fil usratil insaniyah, bahkan perempuan itu sudah menjadi pondasi, menjadi asas
di dalam tatanan kekeluargaan kemanusiaan. Wa'tana biha wa sanaha wa hafadha ala karamatiha. Dan bukan hanya sekedar ini, Islam juga memperhatikan, menjaga, melindungi kemuliaan seorang wanita. Wa bawwa'aha minal makanatil manzinatil la'iqa bihaliha, dan menempatkan di tempat yang pantas kepada posisi seorang wanita, keadaan seorang wanita. Jadi sangat luar biasa ketika Islam sudah datang. Anehnya malah ada kemudian muncul yaitu golongan feminisme yang mereka menuntut disamakannya waris, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada bedanya. Muncullah HAM dan gender, kemudian dan lain-lainnya. Apa yang mereka inginkan? Bukankah di dalam Islam telah memberikan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada seorang wanita? Apakah mereka akan kembali turun lagi dari kemuliaan Islam, turun lagi kepada hukum jahiliyah? Disinilah kemudian itu menjadi masalah. Jadi golongan-golongan feminisme, golongan-golongan HAM dan gender yang kemudian ingin setara dan sebagainya. Ini adalah satu permasalahan yang besar yang harus kita benahi kembali, yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islam itu adalah way of the way of the life. Jadi adalah jalan menuju kehidupan. Jadi hidup itu tidak akan bisa sempurna kecuali hanya dengan Islam. Wa syara'a tawrithaha, dan bahkan Islam juga memberikan bagian waris kepada perempuan. Bukankah sebelum datangnya Islam, perempuan tidak mendapatkan waris sama sekali? Lalu ketika Islam sudah datang, Allah memberikan bagian warisan kepada mereka. Kenapa mereka masih menuntut untuk minta keadilan lah apa dan sebagainya? Wa bayyana huququha, dan Islam juga menjelaskan hak-hak perempuan. Lalu ada yang bertanya, lalu kenapa jika memang seperti itu Islam datang untuk kemudian mengangkat harkat martabat wanita? Kenapa warisannya hanya mendapatkan satu bagian, sementara laki-laki itu mendapatkan dua bagian? Ma'asyiral ikhwah, laki-laki mendapatkan bagian karena dia menanggung dirinya dan menanggung keluarganya, istrinya, anaknya. Sementara perempuan, dia tidak menanggung apapun. Dirinya ditanggung oleh suaminya, anaknya ditanggung oleh suaminya. Sehingga Islam kemudian memberikan bagian satu saja, itu adalah pantas. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan mendapatkan mahar ketika menikah, sementara laki-laki memberikan mahar. Sehingga kemudian Islam itu memberikan keadilan, tidak kemudian sama persis. Sepiring nasinya 200 gram, kemudian ikannya ini, lauknya ini, tidak sama persis. Jadi Islam melihat keadilan itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau bahasanya proporsional. Jadi Islam itu sangat proporsional. Memposisikan seorang laki-laki, memposisikan seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Laki-laki itu mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau ditinggalkan oleh kerabatnya. Perempuan juga mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, baik hartanya sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍa, tapi dengan ketentuan yang telah ditentukan, bagian yang telah ditentukan. Lebih rincinya dalam masalah ini adalah di dalam ilmu faraid. Kama harramal Islamu irthan nisa'i karha, sebagaimana Islam juga mengharamkan untuk mewarisi perempuan dengan cara paksa. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Wahai orang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian, haram atas kalian untuk mewarisi atau mempusakai perempuan, yaitu ibu tiri kalian, dengan cara paksa. Kama harramal Islamu ikrahal ima 'alal bigha, sebagaimana Islam juga mengharamkan pemaksaan budak-budak perempuan untuk melacurkan diri agar sang tuan mendapatkan harta dari pelacuran ini.
Faqala ta'ala, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melacurkan diri. In aradna tahassunan, jika mereka menginginkan menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, litabtagu aradal hayati dunya, hanya karena kalian ingin mendapatkan sebagian harta dunia, harta kehidupan dunia. Jadi benar-benar suatu hal yang sangat memalukan ketika ada seorang majikan memaksa budaknya untuk melakukan perbuatan maksiat agar kemudian sang majikan mendapatkan harta. Hartanya adalah harta haram, harta maksiat. Itu adalah keadaan sebelum datangnya Islam. Kama naha an nikahi zaujatil aba, Islam juga melarang untuk menikahi ibu tirinya, yaitu istri-istri daripada ayahnya. Bi uslubin munaffarin an hadhihi illa maqad min hadhil an hadhil jarima. Dengan cara, bukan hanya sekedar melarang, tapi Islam mengancam pelaku kriminal yang sangat keji ini. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kalian menikahi, mengawini, yaitu perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, kecuali yang telah dahulu kala, yaitu sebelum datangnya Islam. Innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan ini adalah benar-benar perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat dilaknat, sangat dibenci, dan jalan yang buruk untuk ditempuh. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, kita harus benar-benar bersyukur kepada saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, semuanya benar-benar harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kemuliaan ini, kehormatan ini, yaitu dengan Islam. Oleh karenanya, Islam itu merupakan titik awal bagaimana seseorang akan mendapatkan kemuliaan, bagaimana seseorang akan mendapatkan kehormatan, bagaimana seseorang akan menjadi orang yang benar-benar dihormati oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita terbawa arus oleh aliran-aliran feminisme, kesetaraan gender, di mana mereka benar-benar berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, akan tetapi Allah enggan, Allah tidak mau untuk memadamkan cahaya Islam, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim itu menginginkan untuk padamnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.